Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gadiskorjo. Selamat beribadah keluarga pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat 1 bait 1. Haleluya, pujilah bersama-sama. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tema ibadah hari ini adalah komitmen hidup dalam Kristus. Melalui tema ini, umat diharapkan dapat memperteguh komitmen untuk mengikut Kristus dengan segala konsekuensinya. Mari kita memuliakan Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang Maha Mulia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan akan dosa-dosa kita. Dan kita juga kembali diingatkan dengan hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat. Kita sering hanya mengutamakan kebencian yang berkecamuk di dalam hidup kita, di mana keserakahan juga menguasai hidup, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai hidup kita. Mari kita merendahkan hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan dari Allah. Persilahkan berdoa pribadi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara semua bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memandang dan memperhatikan kami. Tunjukkanlah kerelaan hati-Mu dengan memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kami. Amin. Di dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 29, yang demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Damai sejahtera Allah beserta. Mari kita bersama-sama sanggupi dengan kita memujikan Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 2. Ikut dikau saja Tuhan. Hanya oleh darah
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Berterima kasih atas segala berkat yang boleh Tuhan curahkan bagi kami. Terlebih saat ini Tuhan masih menguatkan kami, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, tuntun kami, terangi hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan, mengerti, dan juga dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami yakin Tuhan telah hadir, sehingga Tuhan yang akan selalu mendampingi kami. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, tuntunlah sehingga hanya Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Yang beginilah firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 dengan tema Komitmen Hidup dalam Kristus. Komitmen hidup dalam Kristus, di mana bacaannya diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang kita mengerti dari sebuah komitmen? Karena apa yang kita mengerti dari sebuah komitmen itu nantinya akan dapat mengantar kita untuk menghayati perenungan pada saat ini. Sering orang-orang mungkin mengatakan, saya mau berkomitmen untuk hal ini. Saya mau berkomitmen untuk melakukan ini. Ataupun di dalam sebuah pekerjaan misal, di mana orang yang memiliki komitmen di dalam pekerjaannya pasti akan melakukan hal yang terbaik. Jadi ternyata bisa kita pahami yang namanya komitmen itu adalah sebuah tekad yang kuat kepada sesuatu. Sebuah tekad yang kuat pada sebuah sesuatu. Jadi tidak hanya sebuah rasa pengen, tidak hanya sebatas sebuah perasaan ingin, tapi sebuah tekad yang kuat. Dimana tadi saya gambarkan komitmen misalnya pada dunia pekerjaan adalah orang yang memiliki komitmen ketika dia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti melakukannya itu tanpa apa? Tanpa rasa malas, tanpa ragu-ragu, akan tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ingin memberikan yang terbaik, atas tugas yang diembannya. Inilah pesan Tuhan yang akan kita renungkan di dalam minggu ini. Akan tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak sekali orang yang tidak atau belum memahami makna sebuah komitmen. Sering hanya tadi kita pahami di awal itu adalah sebuah tekad yang kuat terhadap sesuatu. Dan ternyata banyak orang yang memahami juga bahwa sebuah komitmen itu hanya sebatas ikrar yang dinyatakan. Sedangkan ternyata di dalam iman Kristen secara khusus, di dalam perenungan kita saat ini, ketika kita berbicara tentang komitmen adalah tentang sebuah wujud tindakan. Keinginan untuk melakukan tindakan yang kuat. Keinginan yang kuat untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, mari kita renungkan melalui bacaan kita saat ini. Kita akan belajar lebih dalam tentang komitmen iman kita yang nantinya kita akan wujudkan atau kita nyatakan dalam aksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita, di dalam Injil Matius pasal 10 secara umum, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-42, itu berisi tentang wejangan atau nasihat Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Nasihat tentang apa? Nasihat mengenai tugas perutusan mereka. Mereka diutus. Di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan apa? Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi ini merupakan nasihat. Nasihat tentang tugas perutusan dari Tuhan Yesus kepada para murid. Yang ternyata pemahaman ini, gagasan mengenai perutusan ini adalah menegaskan adanya hubungan khusus, hubungan secara pribadi antara yang mengutus dengan yang diutus. Jadi wejangan ini, nasihat ini tuh menegaskan adanya sebuah relasi khusus, relasi pribadi antara yang mengutus dengan yang diutus. Siapa yang mengutus? Tuhan. Yang diutus siapa? Kita. Di dalam Alkitab kalau kita buka dari awal sampai akhir, Tuhan Allah mengutus siapa? Tuhan Allah mengutus para nabi di dalam perjanjian lama. Kemudian kita beralih pada perjanjian baru, Tuhan Allah kemudian mengutus anaknya, putranya sendiri, anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Kemudian dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan Yesus kemudian mengutus siapa? Mengutus para muridnya menjadi rasul-rasul untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Yang itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan para rasul atau orang-orang atau para murid Kristus yang digerakkan atau dikuasai oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita itu merenungkan tentang sebuah penguatan dari Tuhan terhadap orang-orang yang diutus. Yang saya tegaskan dalam Yohanes 10 ayat 16 dikatakan, kamu saya utus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Jadi perlu dikuatkan memang. Walaupun memang perlu juga dipaparkan tentang kenyataan orang yang diutus oleh Tuhan itu tidak kemudian orang-orang yang hanya santai-santai. Tapi banyak tantangan, banyak hal-hal yang mungkin menghalangi kita atau bahkan meminta kita atau bahkan memaksa kita untuk meninggalkan Kristus. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 2 poin yang akan kita renungkan di dalam bacaan kita. Yang pertama adalah tentang sebagai murid Kristus, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Jadi sebagai murid Kristus ini, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Kira-kira bersedia tidak kita? Kita akan mengatakan, saya itu murid Kristus loh. Saya itu murid Kristus. Tapi ternyata kalau kita pelajari atau kita lihat dalam bacaan kita ketika kita menyatakan kita itu adalah murid Kristus, ternyata kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Saya mau memaparkan sedikit realita yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan manusia. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang percaya itu yang menganggap bahwa ketika menjadi murid Kristus itu masih memiliki sebuah pilihan. Kira-kira setuju tidak? Apakah Bapak Ibu Saudara setuju ketika kita menjadi murid Kristus itu kemudian kita masih memiliki atau masih bisa memilih sebuah pilihan? Apa pilihannya? Yang pertama, banyak orang yang memahami menjadi murid Kristus itu ada yang dikatakan menjadi murid Kristus yang ngoyo, menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang serius. Yang memilih jalannya itu yang jalan yang sempit seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 13. Memilih jalan yang sempit melalui pintu yang sesak, misalnya para martir, para misionaris yang berani berani mengabarkan Injil itu, kemudian banyak orang yang menentangnya. Kita tahu para martir, Stefanus misalnya, dia dibunuh. Karena apa? Karena imannya. Ada orang yang menganggap itu orang Kristen yang serius melalui pintu yang sesak. Apa itu orang Kristen yang serius? Tapi ada juga pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua itu ini yang kebanyakan dipilih oleh orang, yaitu orang Kristen yang biasa-biasa saja. Entah siapa, monggo, saya tidak akan menyebutkan siapapun, mari kita berefleksi sendiri. Orang Kristen yang biasa-biasa saja itu, ya wes sing penting aku wong Kristen, sing penting aku dibaptis, sing penting aku ning gereja, sing penting aku ndonga, wes cukup. Tapi tidak melakukan aksi apa-apa atau dalam bahasa Alkitab tidak menghasilkan buah apapun seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Takut. Loh, kalau saya nanti terlalu menjaga iman saya, wah saya kehilangan pekerjaan saya. Wah nanti saya kalau terlalu rajin ke gereja, nanti tidak ada yang mau membeli dagangan saya. Itu orang Kristen yang biasa-biasa saja. Nah, apa yang saya mau katakan, ini yang ternyata realita yang terjadi. Pilihan yang kedua ini yang kebanyakan diambil oleh orang. Menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang hanya ingin memasuki atau menjalani kehidupan yang pasif atau dalam bahasa kita hanya menjadi penonton.
Hanya menjadi penonton yang hanya mau melihat saja, tapi tidak ingin berkarya, kemudian memilih jalan yang lebar, nyaman, atau bahkan menjauh penderitaan, tidak bersedia atau tidak mau menerima sebuah tantangan. Ini yang terjadi di dunia saat ini. Banyak orang Kristen yang biasa-biasa saja, dan sangat sedikit sekali orang Kristen yang serius. Maksudnya serius apa? Dia enggan atau tidak mau menyediakan diri untuk menerima sebuah tantangan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sampaikan dalam Matius 7 ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ingat, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita, para murid itu masuk melalui sebuah pintu yang sesak, susah, sulit. Yang kemudian dikuatkan kembali dalam Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu menuruti aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi sebenarnya kita itu tidak punya pilihan, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka secara otomatis kita itu juga harus mau menjadi murid Kristus dan melakukan segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Termasuk apa? Termasuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Melalui kehidupan yang penuh tantangan. Jadi kita sebenarnya tidak punya pilihan. Orang Kristen yang serius, apa wong Kristen sing biasa-biasa. Wahai. Terkadang memang mudah ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga yang Kristen. Mudah ketika kita itu kemudian menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang semuanya orang Kristen. Tapi tantangan kita baru kita rasakan adalah ketika kita menyatakan diri bahwa misalnya saya adalah pengusaha Kristen, saya adalah mahasiswa Kristen, saya pemain band Kristen, dan yang lain sebagainya. Yang kemudian ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yang kita hadapi. Dan kita harus mewartakan kasih Kristus, kabar Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ayatnya yang ke-24 kan dikatakan demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Di sini adalah dasar saya mengatakan ternyata seseorang yang menjadi murid dari seorang guru, tujuan utama atau cita-cita utama atau hal utama yang dia banggakan adalah menjadi sama seperti gurunya. Menjadi sama seperti gurunya. Nah, kita punya cita-cita demikian tidak? Kalau kita tahu bagaimana perjalanan Tuhan Yesus Kristus itu penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan. Nah, ini juga tantangan kita. Katanya kita itu murid Kristus. Tapi sering kita itu menghindar. Saya tidak mau demikian. Saya tidak mau demikian. Atau bahkan di dalam bacaan kita itu bahkan enggan untuk memikul salib kita sendiri. Padahal Tuhan Yesus Kristus mengatakan di dalam ayatnya 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini kan menunjukkan bahwa murid dari Tuhan Yesus Kristus itu akan mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sering, sekali lagi saya sampaikan, kita itu menghindar atau hanya memilih, merasa punya pilihan ketika menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak berani kemudian menyatakan diri bahwa diri kita itu harus menjadi sama dengan Kristus. Maksudnya harus menjadi sama adalah apa? Kita juga harus berani mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup yang penuh tantangan. Tapi perlu kita garis bawahi dulu. Hal dalam memikul salib, tidak semua kesalahan, tidak semua penderitaan itu bukanlah hal yang memikul salib. Misal ada seorang pemuda atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau pemudi, dia bekerja di sebuah kantor, kemudian sudah bekerja selama bertahun-tahun tapi
jabatannya tidak segera naik, mandek, itu sebenarnya belum atau tidak bisa diartikan pikul salib. Karena sebabnya kan banyak. Tapi kalau sampai ada orang yang jabatannya tidak naik karena dia itu Kristen, nah baru itu yang dinamakan pikul salib. Wah, karena itu orang Kristen wis jabatannya ora usah ditundake. Wah, pengusaha itu Kristen, jangan beli di sana. Nah, itu baru pikul salib. Karena imannya, tantangan karena iman di dunia ini. Itulah tantangan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian di dalam bacaan kita juga dikatakan dalam ayatnya yang ke-34 bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Tuhan Yesus datang membawa pedang. Pedang itu tajam. Kalau di dalam Alkitab bahasa Jawa, di sana diterjemahkan ayat ini membawa pasulayan, perpecahan, pertentangan, perlawanan antara satu orang dengan orang yang lain. Sebenarnya pemahaman ini memang kalau kita pahami pasulayan atau pertentangan antara satu orang dengan orang lain itu lumrah. Karena antara satu orang dengan orang lain itu pasti ada pertentangan. Tapi ternyata ada sebuah pemahaman baru yang perlu kita tanamkan. Ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita secara khusus, ada sebuah pertentangan di dalam diri kita sendiri. Yaitu pertentangan antara rohani kita dan kedagingan kita. Jadi pedang yang tajam itu memisahkan antara rohani kita dan kedagingan kita. Contoh paling sederhana adalah di dalam momen saat ini misalnya. Wah, mumpung ibadahnya tidak di gereja, saya mau ibadah atau tidak ya? Saya mau ibadah atau tidak ya? Kalau saya ibadah, wah nanti saya ketinggalan sinetron itu. Kalau saya ibadah, oh nanti pelanggan saya pelari kepada toko-toko yang lain. Nah itu kita mau dipisahkan antara rohani kita dan kedagingan kita. Bersediakah kita dipisahkan? Bersediakah kita kemudian menyediakan diri untuk dipisahkan antara rohani kita dan kedagingan kita? Ya karena Tuhan Yesus sudah hadir di dalam hidup kita, secara khusus di dalam diri kita. Jadi ini yang perlu kita sadari di dalam poin yang pertama, bahwa sebagai murid Kristus kita akan mengalami apa yang Kristus alami. Yang pertama tadi dalam poin ini adalah tentang hal bagaimana kita memahami, oh ternyata kita itu tidak punya pilihan. Kalau kita menyatakan sudah dibaptis dan menyatakan menjadi murid Kristus, ya kita harus berani diperhadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan. Kalau kita menyatakan menjadi murid Kristus, ya kita harus berani melawan kedagingan kita dan lebih memenangkan rohani kita dan mengusahakan kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi itu bukan hal yang mudah. Tapi jangan gentar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena di dalam poin yang kedua yang semakin menguatkan komitmen kita sebagai murid Kristus adalah tentang jangan takut. Jangan takut. Tadi saya sampaikan, Matius 10 ayat 16 dikatakan, aku mengutus engkau bagaikan domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Di mana kita sebagai umat Tuhan diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Seperti para rasul misalnya. Kalau kita ingat kisah-kisah para rasul, bukan maksudnya kisah orang-orangnya, itu kan memang mereka menghadapi tantangan. Ada yang dipanggang, ada yang dilempar batu, ada yang digergaji, ada yang disalibkan terbalik. Karena apa? Karena imannya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu takut. Ayat berapa yang menyatakan itu? Ayat 26, 28, dan ayat 31. Di sana Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada para murid yang diutusnya adalah tentang jangan takut. Di dalam beberapa terjemahan yang lain, bagian ini diterjemahkan atau diartikan, janganlah kamu takut terhadap apa yang akan dilakukan orang kepadamu. Mungkin itu masih agak belum plong begitu ya. Masih belum plong, maksudnya belum plong
ya saya tidak takut wis. Tapi seharusnya yang menjadi keyakinan kita berikutnya adalah tentang manusia itu hanya mampu membunuh tubuh. Tetapi dia, Allah, mampu membinasakan apa? Jiwa. Manusia hanya mampu atau hanya dapat membunuh tubuh. Tapi Allah yang Maha Kuasa itu berkuasa membinasakan jiwa. Ini perbedaannya atau pengertian sangat luas sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau manusia atau dalam pengertian orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu ya manusia hanya mampu membunuh jiwa, hanya mampu membunuh tubuh. Tubuh yang dimaksud ya hanya raga ini. Ini loh, hanya raga yang kelihatan ini. Tapi kalau Allah membinasakan jiwa, itu bagaikan dilenyapkan. Ya tubuhnya, ya rohnya, ya jiwanya. Dilenyapkan, dihilangkan. Siapa yang lebih menakutkan? Manusia yang membunuh tubuh atau Allah yang berkuasa membinasakan jiwa? Tentu Allah yang berkuasa membinasakan jiwa. Jadi di sini berkata tentang apa? Jangan kita takut pada apapun selain kepada Allah yang mampu membinasakan jiwa. Karena Tuhan Allah itu yang Maha Kuasa, Tuhan Allah itu yang menguasai kita secara holistik, secara keseluruhan. Tapi terkadang kita terbentur atau kita terkadang menghadapi hal-hal yang hanya kita pikirkan secara rasional saja. Secara rasional saja. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita itu berharga bagi Tuhan. Ayat 29 sampai dengan ayat 31 dikatakan bahwa kita manusia itu lebih berharga daripada apa? Burung. Lebih berharga, lebih dicintai oleh Tuhan yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu begitu mencintai umatnya dan tidak akan membiarkan umatnya itu dalam sebuah kebimbangan, membiarkan umatnya itu dalam sebuah ketakutan. Nah, dua hal ini saja yang kita renungkan. Yaitu yang pertama tentang, oh ya, aku murid Kristus, maka aku harus bersedia menjalani kehidupan seperti Kristus. Walaupun banyak tantangan, aku tidak boleh takut. Karena Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang mencintaiku, adalah Allah yang selalu membelaku, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melalui nasi saat ini, Tuhan sebenarnya telah menggugah komitmen kita sebagai pengikutnya, telah menggugah komitmen kita sebagai murid-murid Kristus. Lalu bagaimana kasih kita kepada Allah? Apakah sudah seutuhnya kita mengasihi Allah? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan kita? Dan kemudian apakah kita sudah benar-benar mampu menghadapi setiap godaan-godaan dan tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita? Mari kita berefleksi, kita renungkan. Tantangan itu pasti ada, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjelaskannya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menghadapinya. Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Sehingga komitmen kita mengikut Tuhan Yesus Kristus saat ini harus kita perjelas. Harus kita perjelas di dalam kehidupan kita. Tidak hanya manis di mulut, tapi harus kita akui ataupun harus kita memberanikan diri mengakui Yesus di depan manusia. Bukan hanya dari kata-katanya, tapi lebih dari itu, yaitu mengakui Yesus dalam setiap perbuatan dan tindakan-tindakan kita. Misalnya bagaimana kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah hal yang salah atau hidup yang tidak benar. Bagaimana kita menyatakan kasih di tengah-tengah kebencian, bukan malah ikut membenci. Bagaimana kita berani menyatakan teguran di tengah situasi yang salah. Bagaimana kita kemudian menyatakan belas kasih di tengah-tengah kehidupan yang membutuhkan uluran tangan. Kemudian bagaimana kita mampu untuk memaafkan orang lain yang sudah menyakiti kita. Dan bagaimana kita mampu menyatakan iman kita ketika kita digoda untuk menyangkal iman kita. Inilah wujud nyata Injil diberitakan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita mantapkan komitmen kita. Bukan hanya di mulut, tapi kita mantapkan berkomitmen menjadi murid Kristus, yaitu berani mengutamakan Kristus di dalam hidup kita melalui setiap perkataan kita, apapun konsekuensinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, dengan penuh rasa syukur kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Di dalam momen ibadah minggu, kami mensyukuri saat ini Tuhan masih memelihara iman kami. Bukan karena kuat kuasa kami ya Tuhan, akan tetapi karena Tuhan yang memang menghendaki untuk memelihara iman kami. Terima kasih ya Tuhan atas kondisi di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19 ini. Kami syukuri karena Tuhan masih melindungi kami. Juga kami syukuri Tuhan memberikan kesempatan bagi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Maka ingatkanlah kami untuk selalu menjalin relasi kami dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kami dan ibadah-ibadah kami. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada, secara khusus yang ada di GKJ Sukorejo. Boleh Tuhan yang akan memberkatinya. Dari yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lanjut usia, Tuhan yang akan melindunginya, menjauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat. Demikian pula kami mendoakan orang-orang yang saat ini mungkin sedang sakit terkena virus corona ini. Tuhan yang akan memberkati mereka, menyembuhkannya, memberikan kekuatan, penguatan di dalam imannya, sehingga tetaplah bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki atau yang menguasai kehidupan setiap umat manusia. Kami juga mendoakan ya Tuhan, setiap kami jemaat Tuhan yang saat ini mungkin belum dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja karena mewabahnya COVID-19 ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk bertahan, sehingga ini semakin memperkuat iman kami ketika kami dapat merenung secara pribadi di rumah kami masing-masing, dan kami dapat semakin menjalin relasi dengan Tuhan secara pribadi dan intim di tengah-tengah kehidupan keimanan kami. Ya Tuhan, kami pada saat ini juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin tidak dapat pulang karena virus ini. Tuhan yang akan menyertai mereka, Tuhan yang akan memberkatinya sehingga tetaplah dilindungi oleh Tuhan. Demikian pula anak-anak Tuhan yang mungkin terbatas di dalam belajar karena masih belajar di rumah. Berkati mereka ya Tuhan di dalam sekolahnya, di dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tetaplah Tuhan yang akan mendidiknya. Setiap orang-orang yang masih bekerja juga Tuhan yang akan melindungi, menaunginya dengan Roh Kudus, menaunginya dengan keselamatan yang dari Tuhan saja. Kami juga mendoakan gereja Tuhan, GKJ Sukorejo dan seluruh wilayahnya, Tuhan kiranya akan menuntunnya. Dan juga kami mensyukuri pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu yang sampai hari ini telah Tuhan berkati dan masih berjalan. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan menyerahkan proses pembangunan ini kepada Tuhan saja. Kami juga sangat rindu ya Tuhan untuk dapat beribadah bersama. Tolong kami dan mampukan kami untuk bertahan, tentunya tidak dengan kekuatan kami sendiri, biarlah Tuhan yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Terima kasih atas hari-hari yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat-berkat-Nya. Sambil mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini, yaitu persembahan mingguan dan persembahan bulanan. Pengumpulan persembahan sambil menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 152, bait yang pertama dan kedua, Padamu Tuhan, kuserahkan jiwa ragaku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan di dalam doa yang nantinya akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih di saat pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk tetap beribadah meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Sebagai wujud rasa syukur kami haturkan persembahan untuk Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan ataupun persembahan bulanan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan kuduskan persembahan ini agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami apabila dalam mempersembahkan ini terselip dosa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan telah pakai dan pilih untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berkati sehingga apa yang beliau kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mengakhiri
ibadah ini kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah usai. Akan tapi sebelumnya mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksinya dimanapun kita berada dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.